Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi ya 10 saham yang patut kita cermati ya setelah lebaran ya teman-teman. Oh ya, selamat merayakan hari lebaran ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Khususnya bagi teman-teman yang setia mengikuti channel Desugini ya. Mungkin ada salah atau khilaf yang saya sampaikan selama ini, tolong dimaafkan ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya. Nah, untuk yang bagi teman-teman yang masih mudik ya nggak apa-apa ya, sambil mudik sambil lihat video ini ya. Nah, di daftar ini saya sudah bikin 10 saham yang patut kita cermati di setelah lebaran ya. Paling tidak nanti IHSG itu bursa itu buka itu kalau nggak salah hari Selasa atau Rabu gitu ya. Selasa kayaknya. Selasa tanggal berapa, coba cek. Libur bursa itu tanggal berapa? Selasa tanggal 16 April ya. Jadi liburnya itu 8 April sampai dengan 15 April. Nah, di hari Selasa 18 April itu beberapa saham yang perlu kita cermati. Dan saya bikin daftarnya, cuman nanti mungkin kita cek satu persatu apakah dia sudah waktunya untuk masuk atau belum ya. Dan beberapa alasan kenapa beberapa saham ini patut kita cermati ya. Yang pertama ada saham sektor konsumer ya, ASES, AC Hardware, kemudian ERA, kemudian ada LPPF ya. Ini walaupun terlambat ya, biasanya saham-saham seperti ini tuh naiknya menjelang lebaran ya. Tapi nanti kita lihat ya satu persatu apakah dia sudah waktunya masuk ya. LPPF ini dia sudah naik 2,47%. Isu terdekatnya adalah dividen tanggal berapa nih? Tanggal 21 April ya, kumditnya. Jadi masih ada waktu. Dengan dividen 200 poin, jadi lebih dari 10% ya teman-teman. Berapa ini ya? 10,7. Coba cek. 200 dibagi 18 berapa tadi? 1870. 10,6% ya. Jadi ini ada potensi ya, cuman karena LPPF ini kan sahamnya trennya turun ya, 1 tahun ini turun. Nah, ini kita memanfaatkan momentum aja ya. Siapa tahu nih LPPF ini ya, atau Matahari Department Store ini diangkat lagi ke atas 2000 ya. Jadi ini momentum juga bisa kita pertimbangkan ya. Jadi untuk trading atau swing. Kemudian ERA ini kita tunggu di ini masih harganya masih di pucuk ya. Jadi kita tunggu nanti kalau ada koreksi. Tapi isu strategisnya apa ini ERA? Belum ada ya. Karena sentimen dividen itu sekitar bulan Juli. Rups tanggal belum ada. Kemudian AC Hardware. AC Hardware ini mantul teman-teman ya. Jadi ini kita lihat 3 bulan ini sudah naik 200 poin lebih. 6 bulan trennya masih naik. 1 tahun juga naik. Ini lumayan nih ya. Hardware itu 1 tahun naik 2 kali lipat teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli pas saat harga koreksi tajam itu ya di bulan April tuh yang 440 itu. Sekarang sudah cuan 2 kali lipat ya. Nah, ini makanya kalau teman-teman fokus ya di satu saham atau dua atau 3 saham ya, teman-teman akan tahu ya kapan waktunya masuk ya. Di suatu saham yang sudah turun terus itu biasanya dia tetap akan mantul ya. Cuman mantulnya mantul sesaat atau langsung lanjut naik ya. Kalau AC Hardware ini kan turun terus sampai Januari 2023, habis itu mantul. Nah, mantul sekarang
udah naik terus nih, trennya kan udah naik. Apakah dia mau dibawa ke 1000 atau malah 1200, kita nggak tahu ya. Kalau kita lihat laporan keuangannya juga lumayan bagus nih, sehat ya. Terus apalagi, era sudah ya, era sudah. Sekarang saham perbankan ya. Ya, BCA ini yang tertarik saham BCA ini bisa tunggu di 9.500 ya. Siapa tahu dia dibawa turun lagi ke situ ya. Kalau 6 bulan, nah emang masih naik ya. Memang base price-nya itu di sekitar 8.700 nih BCA ini. Tapi apakah dia mau dibawa ke situ lagi ya, kita nggak tahu. Jadi kalau kita lihat trennya 1 tahun ini dia naik sampai di bulan Agustus mungkin ya. Terus habis itu turun terus sampai dengan November, bahkan sampai akhir Desember itu ya masih turun ya. Sempat naik kemudian turun lagi ya. Jadi ini bulan April bisa jadi ini memanfaatkan momentum dari bulan April, dia biasanya naik sampai dengan bulan Juli atau September. Jadi saat terkoreksi ya teman-teman bisa masuk ini kalau BCA. Ini kan momennya dividen sudah selesai, sudah habis ya, 25 Maret kemarin ya, sudah nggak ada momen lagi ya, mungkin nunggu tahun depan ya untuk dividennya, tinggal masalah teknik aja. BRI, nah ini BRI ini yang menarik teman-teman, ini dia kalau kita lihat dia ada di support bawahnya nih ya, di sekitar 5.650, dia turun sudah 1000 poin ya, udah lumayan nih yang pengen koleksi BRI. Ini bisa dipertimbangkan untuk masuk nih. Nah, ini walaupun dia ya ini April, biasanya April naik teman-teman. Nanti koreksi lagi di sekitar November ya, Oktober atau November. Ya ini BRI juga menarik, apalagi. Nah, sekarang batubara, Adaro. Adaro ini isunya buyback ya. Kalau buyback itu biasanya sahamnya dibawa turun dulu ya. Nah, pertanyaannya adalah buybacknya mulai kapan? Kalau kita lihat di sini kan buybacknya itu sekitar bulan Mei. Ini kita lihat RUPS itu baru 15 Mei. Jadi buyback itu ya setelah bulan Mei. Sementara dividennya itu sekitar akhir Mei ya. Jadi dividen ini mendekati dividen biasanya naik nih ya, sama Adaro naik. Nah, nanti setelah kumdate, misalnya hari ini kumdate ya besoknya turun, biasanya seperti itu. Nah, turunnya sampai harga berapa ya kita nggak tahu ya. Kalau kita lihat ini 6 bulan ini masih harganya masih di atas ya, sekitar 2.600, terbawahnya di 2.340. Mungkin kalau turun pun di bawahnya nggak jauh dari sekitar 2.300 sampai 2.400 teman-teman. Nah, kalau 1 tahun ini sampai 2000. Nah, ini kalau turun sampai 2000 menarik juga ini. Jadi kalau pas habis kumdate ternyata harga batubara rontok, nah ini bisa jadi turunnya sampai 2000. Tapi nggak masalah ini. Kalau teman-teman fokus di saham Adaro ini udah menarik banget nih. Dividennya mantap. Terus harga sahamnya juga naik turun bagus lah, stabil, tapi jangka panjang juga naik. 3 tahun naik, 5 tahun juga naik. ITMG ini udah lewat kalau nggak salah ini ya dividennya, coba cek. 17 April. Nanti pembayarannya 25 April ya. Ini kita tunggu nanti 25 April biasanya naik nih teman-teman. Nah, ini TMG udah di bawah nih 26.400-an ya. Nah, nanti kalau TMG dibawa turun lagi di sekitar 26.500 atau 26.700. Ini 26.500 sampai 26.600 ya. Nah, ini 26.300 sih terendah teman-teman. Ini bisa pertimbangan nih 26.300 atau sampai 25.500 itu ITMG menarik ya, tapi karena nanti nunggu pembayaran dividen ini juga menarik nih teman-teman. ITMG itu udah rutin bagi dividen
terus harga sahamnya juga bagus. PTBA ini PTBA isunya sudah kumdit kalau nggak salah, coba cek kumditnya 25 Juni. Oh belum ya, oh belum, ini tahun 2023. PTBA ini isunya bentar lagi dividen, ini rupsnya 8 Mei 2024. Jadi kemungkinan dividennya setelah ini ya, mungkin bisa pertengahan Mei atau bahkan Juni ya. Jadi bisa Mei, bisa Juni ya. Nanti kalau dividennya 100% lumayan juga nih, TMB 500 poin. Tapi kalau teman-teman belum punya saham PTBA, lebih baik tunggu koreksi setelah kumdit ya. Karena PTBA itu setelah kumdit biasanya koreksinya lumayan tajam ya. Nah ini di bulan April ini dia setelah bagi dividen itu turun dari 4.140 ke 2.000 ke 3.000 ya, 2.900 ya. Hampir 1.200 poin. Besar nih. Habis itu turun lagi sampai 2.300. Medco ini juga menarik teman-teman, cuman dia harganya sudah cukup tinggi, jadi kalau mau masuk tunggu koreksi di sekitar 1.400-an ya. Cuma sekarang harga minyak kan sedang naik ya, sedang booming ya, jadi koreksinya mungkin nggak terlalu tajam ya, mungkin sekitar tunggu di 1.400. Kalau 1.400 jebol dari 1.300. Nih teman-teman yang masuk di Medco di 840 ini udah lumayan nih. Oh ini Medco bisa jadi mau dibawa ke 1.665 ya, sekitar itu. Kalau tembus itu dia lanjut naik. Ini fluktuatif banget ya Medco ya, tapi dia harganya masih di pucuk nih. Tunggu dulu. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review malam ini ya, beberapa saham yang bisa direkomendasikan untuk beli. Silahkan teman-teman cermati ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.